Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh lini kehidupan dari setiap manusia. Sayangnya ada sebagian manusia yang tidak mau tunduk dan patuh. Mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah mereka yang mau patuh dan tunduk. Mereka ini adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman pun juga masih terbagi. Mereka yang benar-benar menjalankan syariat Islam secara kafah. Mereka inilah orang-orang muslim yang semua kehidupannya mau diatur dengan Quran. Ada sebagian lagi yang dia mengambil sebagian dan mementahkan sebagian yang lain, tergantung mana yang menguntungkan bagi dirinya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, saking paripurnanya segala macam hal diatur, termasuk berkaitan dengan kepemilikan harta. Kenapa berkaitan dengan kepemilikan harta diatur? Karena ini masalah yang sangat sensitif. Diatur ketika mereka masih hidup, diatur juga ketika mereka sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, Nabi sudah menyediakan, Allah sudah menurunkan satu hukum pakem, satu hukum resmi yang tidak bisa dirubah, yaitu hukum waris. Satu lagi permasalahan pembagian atau kepemilikan harta ketika mereka masih hidup. Nah, di sini ya jamaah yang semoga dirahmati Allah, juga berpotensi terjadi kekisruhan dan juga kericuhan. Terlebih mereka yang sudah menikah. Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 35, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, ya, di situ salah satunya mengatur harta gonogini. Istilah gonogini itu seperti apa? Harta yang bertambah atau harta yang dimiliki setelah pernikahan. Makanya ada sebagian umat Islam yang mengadakan perjanjian pranikah untuk memisah harta suami, harta istri. Tujuannya adalah ketika nanti terjadi perceraian atau salah satu di antara mereka meninggal, tidak bisa secara otomatis pasangannya untuk memiliki. Nama-nama tenar di Republik ini melakukan hal ini, jamaah. Terutama mereka yang punya background, ya memang pengusaha dan sebelum lahir aja sudah kaya begitu. Sebelum lahir sudah dibikinin rekening, sudah punya tanah yang luasnya seabrek-abrek. Ya, ketika mereka menikah dengan pasangan yang mohon maaf biasa saja secara status sosial, status ekonomi biasa saja, ya mereka khawatir, takut nanti kalau kemudian meninggal atau cerai, ya dia nikah sama saya tidak punya apa-apa, masa giliran nikah punya perusahaan begitu, atau punya mobil yang panjangnya dari sini sampai lapangan Porsche misalkan begitu, panjang banget gitu ya. Nah, yang seperti ini kemudian mereka siasati gimana caranya. Maka terjadilah perjanjian pranikah.
Dan biasanya poinnya beda-beda jamaah, tapi salah satu poin yang dimasukkan itu adalah bahwa ketika di antara mereka ada yang meninggal lebih dulu atau terjadi perceraian, ya maka dia tidak membawa harta kecuali sekian, dibatasi agar mereka tidak bisa memiliki semuanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, harta gonok ini secara hukum syariat itu tidak memiliki dasar yang jelas. Kenapa? Karena Islam sebetulnya sudah membicarakan dasar-dasarnya. Kepemilikan harta itu sudah diatur. Dan para ulama menggunakan ayat ini. Ya. Wa atun nisaa soduqatihinna nihlah, berkaitan dengan mahar. Fa in tibna lakum an syai'in faquluhu minhu hari'an mari'a. Wa atun nisaa, wahai para suami, ketika kalian melangsungkan akad nikah, wa atun nisaa soduqatihinna nihlah, berikanlah kepada mereka mahar dengan sempurna. Diberikan mahar, ketika mahar ini sudah diberikan, maka mahar itu menjadi haknya istri. Buktinya ayat ini melanjutkan fa in tibna lakum an syai'in. Kalau setelah berjalannya pernikahan sekian tahun mereka berbaik hati kepada kalian untuk memberikan mahar ini kepada kalian sebagai modal misalkan, atau pas kondisi ekonominya lagi susah, ayah ini ada gelang dulu 10 gram dikasih waktu nikah, coba dijual, apalagi harga emas sekarang kan per gramnya sudah 2 juta. Nah lumayan itu 2 juta kali 10 ya per gram, wah itu sudah angkanya lumayan begitu ya jemaah. Nah kemudian terus begitu sampai dia fa inti benalakum, merelakan, fakuluhu, maka perintah Allah boleh kalian ambil hani'an mari'a, karena dia tidak memiliki efek dan akan mendatangkan hal yang baik. Maksudnya adalah jamaah di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu garis aturan bahwa ternyata harta yang dimiliki istri berupa sodukoh, yaitu mahar, itu harus diberikan dengan sukarela. Tidak lantas mahar yang sudah diberikan kepada istri itu bisa diambil lagi dan bisa dipergunakan oleh para suaminya. Sehingga dari sini harta kepemilikan, ya, secara global Islam itu membaginya menjadi 2. Nanti dari sini akan muaranya pada warisan jamaah. Karena kita tidak akan bisa membagi waris, dan ini pasti akan menjadi sengketa seumur hidup ketika terjadi perceraian. 1, ya. Atau harta itu dikuasai oleh salah satu pasangan dari suami istri, dan ini akan menjadi kekisruhan. Makanya banyak kan kejadian perceraian kemudian terjadi kisruh sampai mereka membawanya ke pengadilan seperti itu. Ya. Yang pertama adalah harta pribadi. Suami dan istri itu memiliki harta pribadi. Dasarnya apa Ustaz? Ayat tadi bahwa hukum asalnya yang bekerja itu adalah suami, tapi tidak menutup kemungkinan istrinya juga berpenghasilan. Maka harta suami adalah harta suami, harta yang dimiliki istri juga harta mereka. Sehingga harta milik suami yang didapatkan dari hasil pekerjaannya, maka harus dipisah antara harta dia dengan nafkah. Dia memberikan nafkah, saya ambil contoh, gajinya 10 juta, yang 5 juta untuk nafkah anak dan istrinya, atau yang 7 juta untuk nafkah dan istrinya. Pembagiannya D, yang 5 juta ini untuk operasional rumah, maksudnya listrik, sekolah dan lain-lain, anaknya 2 misalkan. Yang 2 juta ini duit jajan, berarti kan 7 juta keambil, kepotong, ya karena ini adalah kewajiban. Sisanya yang dia pegang adalah 3 juta. Nah yang 3 juta ini punya dia, yang 7 juta ini adalah nafkah yang diberikan. Ya, ternyata suaminya juga bilang nanti misalkan dari 5 juta itu kalau ada sisa, udahlah ambil aja buat jajan. Istrinya pintar mengelola, Masya Allah. 2 juta ini jajan pribadi, 5 juta ini untuk operasional. Kalau ada sisa boleh diambil atau dipergunakan. Istrinya ini benar-benar pintar memanage. Ya. Dari 5 juta ini ada margin, ada sisa tiap bulannya
misalkan 3 juta. Makannya nasi putih garam, kerupuk, tempe, nasi putih garam kerupuk, kemudian pakai lalapan, pakai sambal, masya Allah. Ya, orang sekali makan 300.000, 400.000 di restoran, ini 30.000, 40.000 sekali belanja untuk 1 hari, malah sampai untuk 5 kali makan. Pinter-pinter, benar-benar dikelola. Ya, kalaupun belinya di warteg, cari yang lagi diskon wartegnya. Ada enggak? Ya Allah alam. Jangan di restoran, Pak. Wah, di restoran nanti kena macam-macam ya. Harganya 30.000, pajaknya bisa 40.000 itu. Cari warteg yang lagi diskon, masya Allah. Nah, ternyata jamaah mereka berjalan pernikahan itu sudah 10 tahun. Berarti kan 2 juta kali 12 bulan. Ya, 24 kali 10 tahun 240 juta. Dengan asumsi istri ini nggak jajan, betul-betul menghemat ya, karena sudah merasa di cover sama suaminya kebutuhannya, yaitu uang dia. Jenengan nanti nggak boleh kemudian diambil lagi kecuali dengan kerelaannya, Karena apa? Karena nafkah ini adalah muqabilil jima, ya, sebagai ganti dari hubungan suami istri yang sudah dihalalkan lewat akad nikah, seperti itu. Nah, maka ketika suaminya meninggal dunia, yang 3 juta inilah yang setiap bulan kemudian dikalikan 12 bulan, 36 kali 10 bulan, 10 tahun 360, inilah yang kemudian akan menjadi warisan. Bukan semua, karena ini sudah dinafkahkan untuk istrinya. Tinggal rumah ini menjadi kepemilikan siapa kalau mereka sudah punya rumah. Rupa-rupanya ya, rumah ini adalah punya orang tuanya misalkan. Jadi anak itu diberikan bukan dalam bentuk hibah pemberian, tapi ya nempatin saja. Tidak ada pernah kata-kata keluar dari orang tuanya, ini buat kamu. Bapak dan ibu menghibahkan rumah ini buat kamu. Maka rumah ini tidak menjadi warisan untuk istri dan anaknya, jamaah. Oh, kok begitu, Ustaz? Iya, tidak lantas orang yang meninggal itu semua yang ada pada dirinya melekat itu menjadi warisan. Hanya yang menjadi kepemilikannya secara penuh saja, karena syarat untuk mewariskan itu adalah milkan taman, kepemilikannya penuh. Baru kemudian diwariskan kepada anaknya, diwariskan kepada istrinya. Bagaimana jika, mohon maaf, dulu itu hanya tanah, kemudian suami saya yang membangun, ada bumi, ada bangunan. Nah, ini nanti tergantung musyawarah antara menantunya dengan mertuanya, karena suaminya sudah lebih dulu wafat. Sebagaimana ketika istrinya kemudian wafat terlebih dahulu, maka dengan asumsi istri ini tidak punya penghasilan yang lainnya, 240 tadi yang disimpan tiap bulan, ya, maka inilah angka yang kemudian menjadi warisan untuk anak dan juga suaminya, termasuk juga orang tuanya. Suaminya tidak boleh serta-merta kemudian menguasai semuanya, karena kebanyakan begitu. Kalau sudah meninggal salah satunya, lebih dulu wafat daripada bapak ibunya nggak dapat apa-apa. Kalau itu rumah, ya rumahnya ditempati. Nah, ini mohon maaf nyun sewu jamaah, ini keliru, ini dolim. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau anak itu lebih dulu wafat, bapak ibunya masih ada, minimal mereka masing-masing dapat 1/6. Kalau yang meninggal tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, ibunya 1/6, bapaknya minimal dapat asobah, dapat sisa. Tapi kalau anaknya perempuan semua, ya yang mengambil asobah itu bapaknya almarhum, seperti itu. Nah, sedangkan faktanya di masyarakat enggak. Ya sudah, suaminya meninggal, bapak ibunya sudah lewat begitu saja. Ya. Dan cuman bisa batin begitu. Nah, terus bagaimana ini dengan edukasi? Karena agar ini menjadi barokah. Tapi kan ini hasil suami saya. Jenengan kan baru nikah ketika suaminya umur 30 tahun. Nyun sewu, ini ibu-ibu atau para wanita, para ibu. Dan usia pernikahan jenengan hanya 10 tahun. Karena usia 40 suaminya meninggal karena serangan jantung. Begitu. Ya, karena dia menginginkan satu posisi yang ada di perusahaan BUMN, akhirnya jadi presidir. Saking senangnya kemudian kena serangan jantung.
meninggal, misalkan begitu. Nah, sedangkan beliau ini hidup dengan orang tuanya 30 tahun. Dari kecil diurus, disekolahkan, dikuliahkan sampai S1, S2, S3. Lah kok orang tuanya kemudian nggak dapat apa-apa? Memang tidak ada orang tua yang pengen anaknya berpulang lebih dulu. Tapi kan ini umur, jamaah. Umur itu tidak ada yang tahu. Ya urutannya seperti apa tidak ada yang tahu. Nah, kemudian yang kedua, harta pribadi. Kita masih berbicara mengenai harta pribadi. Yang kedua adalah harta yang dimiliki suami dari warisan orang tuanya. Berarti orang tuanya masih hidup. Berupa tanah, berupa rumah misalkan, atau berupa aset, ya. Maka ini tidak lantas menjadi punya istrinya. Oh, langsung balik nama ya. Ya kalau suaminya tidak mau, nanti aja ini buat anak-anak misalkan begitu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti mereka pisah. Repot, Pak. Sudah dibalik nama atas nama istrinya, ya, tanah mungkin rumah, kemudian setelah usianya 50 tahun mereka pisah. Wah, ini susah, repot. Karena yang diakui oleh negara itu adalah tanah dan rumah yang atas nama fulan di situ. Negara nggak mau tahu asal muasalnya. Memang ada riwayat asal muasalnya. Ini kan bapak pernah memberikan hibah kepada istrinya sekitar 20 tahun yang lalu. Iya betul, Pak. Mau saya ambil lagi? Ya nggak bisa, ini sudah punya istrinya. Kalau istrinya mau tanda tangan, mau menghibahkan balik nggak ada soal. Tapi kalau ya nggak mau, Pak, karena kami sudah bisa. Nah itulah. Ya, yang seperti ini ya diatur karena memang kesalahannya adalah dari awal kenapa diberikan semuanya. Tapi kan itu istri saya boleh memberikan hibah apapun kepada istrinya, ya, tapi juga jangan semua, secukupnya karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini bukan berarti kemudian memotivasi seseorang untuk pisah, ya, tidak ya jamaah. Jangan sampai kemudian terjadi perceraian kan seperti itu. Tapi dinamika kehidupan itu kita tidak pernah tahu. Yang ketiga, masih harta pribadi, harta yang dimiliki oleh istri yang dia dapatkan dari suaminya berupa nafkah tadi, maka itu menjadi miliknya, atau mahar yang suami berikan kepada istrinya. Maharnya berupa tanah luas berapa? 300 meter persegi dan sudah dibalik nama atas nama istri. Maka ya tidak serta-merta ini kemudian bisa diambil lagi oleh suaminya kecuali dengan keridhaan istrinya. Kemudian harta istri yang dia miliki dari hasil warisan dari orang tuanya atau hibah, ya, atau dia bekerja misalkan, atau dia berpenghasilan semacam jualan, maka itu menjadi hak milik dia. Karena jamaah yang semoga dirahmati Allah, kalau ini dicampur kemudian terjadi perceraian, maka yang timbul adalah masalah. Ini rumit sekali, ya, karena siapa yang mau diambil begitu, ya, siapa yang mau berkurang daripada hartanya. Ini biasanya konflik yang tidak ada ujungnya. Yang kedua setelah harta pribadi, harta bersama. Tidak mesti harta bersama ini gono gini, karena definisi gono gini itu masih umum sekali. Harta yang bertambah atau dimiliki pasca pernikahan. Dia tidak merinci secara detail, ya, apakah itu hasil usaha suaminya atau hasil usaha istrinya. Seperti itu. Misalkan istri ini punya usaha. Usaha ini dia modalnya dari hibah orang tuanya. Kemudian berkembang, maka tidak lantas ini kemudian menjadi hak suaminya, kecuali kalau istrinya wafat, meninggal dunia. Itu pun orang tuanya ketika masih hidup dia punya hak, ya, dari warisan. Jadi warisan itu begitu jamaah, siapa yang lebih dulu wafat, maka yang masih hidup itu akan menjadi ahli waris daripada yang meninggal dunia. Makanya pembahasan munasakhoh ini adalah pembahasan di mana ketika dalam keluarga itu yang meninggal dunia lebih dari 2 orang. Sudah ada 3 orang, 4 orang yang meninggal dunia. Nah, ini harus diurut dari awal, harus diurutkan dari awal. Nah, jika harta bersama ini adalah hasil dari kerja bareng, misalkan mereka punya usaha berupa laundry,
Kemudian tidak pernah dipisah, semuanya dicampur, semuanya dicampur. Ini juga nanti rumit ketika terjadi perceraian. Islam tidak mengajarkan untuk ngakali, tidak, tapi mengatur. Aturlah sedemikian rupa. Kenapa? Karena istrimu punya ahli waris, kamu juga punya ahli waris. Ketika harta ini kemudian digabung, contoh, mereka punya usaha laundry, ya. Kemudian suaminya lebih dulu wafat di usia yang relatif muda, belum sampai 50 tahun misalkan. Ini baginya gimana? Coba Pak, baginya gimana? Wong dicampur dari awal. Dicampur, jadi mereka usaha bareng, ya makan dari situ, beli rumah juga dari situ, ya. Kalau dicampur begini kemudian dihitung semuanya, alias misalkan ya setelah ditotal itu adalah 1 M misalkan asetnya, rumah dan juga tabungannya 500 juta, rumahnya ditaksir seharga 500 juta. Maka orang tuanya itu kan masing-masing dapat 1/6. Ini cilakanya kalau mereka nggak ada anak laki-laki, anaknya 2 perempuan semua, bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya. Ini pasti warisan itu akan melebar ke yang lain. Ya, anggaplah mereka 5 bersaudara. Ya, 5 ini cowok semua, Pak. Suaminya ini 5 bersaudara cowok semua. Suaminya anak nomor 1. Ini ngawang, Pak ya. Mudah-mudahan jenengan bisa nangkep. Suaminya 5 bersaudara, punya istri, punya 2 anak perempuan sama ibu. Ibunya kan 1/6. 2 anak perempuannya 2/3. Istrinya cuma dapat 1/8. Sisanya diambil oleh saudara laki-lakinya yang berjumlah 4. Mereka mengambil bagian asobah. Kalau dengan asumsi harta itu dicampur, kita ambil angka 1 M, 500 juta berupa uang cash di rekening, kemudian 500 juta berupa rumah, ya, maka istrinya cuma dapat 1/8 dari total 1 M, 125 juta. Padahal ini harta dikelola bersama. Kecil kan angkanya? Kecil jamaah. Ibunya dapat 16. Mohon maaf 16. 1/6, 16,6. 166 juta. Oke lah kalau ibu masih oke, namanya juga ibu. Ya. Saudara laki-lakinya yang mengambil asobah, coba kita hitung dengan angka real. Istrinya 12,5%. Kemudian anak perempuannya 2/3 kan sekitar 66,6. Itu sudah berapa, Pak? Kita hitung dengan real saja biar nanti kita ketahuan angkanya. 66,6 kemudian ditambah 12,5 kemudian ditambah 16,6. Keluar angka sekitar 95,7. 95 kita bulatkan. Ya. 5%. 5% dari 1 M itu berapa, Pak? 10-nya 100, 50 juta. 50 juta diambil oleh saudara laki-lakinya. Ini pas kebetulan angkanya kecil. Asobah itu kadang angkanya gede. Kita rubah pertanyaannya, mereka suami istri belum punya anak. Ibunya dapat 1/3, istrinya hanya dapat 1/4. 25% sama 33,3. Berarti sekitar 58. Kita bulatkan 60. 40%-nya diambil saudara laki-lakinya yang jumlahnya 4. Mereka dapat 400 juta. Istrinya hanya dapat 250 juta. Kecil angkanya. Istri itu 1/4 kalau nggak punya anak, nggak punya keturunan. Jadi resikonya begitu kalau dicampur. Yang dirugikan di sini adalah pihak istri, padahal mati-matian. Ganti-ganti shift terus, ya. Karena mereka punya usaha laundry, ya. Ada cabangnya 30 cabang di DKI Jakarta, Tangerang, Jabodetabek lah pokoknya. Omsetnya besar, sebulan itu bersih minimal 100 juta. Ya kan? Ini kan bukan yang dibagikan nanti bukan cuman hartanya saja, Pak. Tapi aset ini juga akan dibagi kepada ahli waris. Kalau digabung seperti itu. Tapi kalau dipisah dalam artian begini, misalkan mereka punya usaha omset 100 juta, omset itu keuntungan bersih,
ya, 100 juta. Kemudian sepakat nih suami istri, ya, ayah misalkan, keuntungan ini ayo kita bagi dua biar nanti kepemilikan harta kita jelas, sehingga nanti ahli waris kita dapatnya juga jelas, satu sama lain tidak saling mendolimi. Mereka bagi keuntungannya 30-30. Sisa 40 itu digunakan untuk modal, muter, dan juga untuk pengembangan buka cabang di tempat lain. Ini kan jelas Pak, setiap bulan. Ya kan, 30 juta masuk ke rekening suami, 30 juta masuk ke rekening istri. Apakah ini sudah masuk nafkah? Tergantung kesepakatannya. Kalau istrinya dan suaminya rela, ini sudah termasuk nafkah, ya sudah selesai. Tapi kalau ini belum termasuk nafkah, tinggal 30% atau 30 jutanya dari suaminya ini ditransfer 10 juta misalkan. Loh kalau kayak gitu suaminya dapat bagian yang paling dikit Pak. Orang kalau sudah nikah itu, suami itu pasti hartanya berkurang Pak. Itu sudah wajar karena ada kewajiban nafkah. Makanya istri ketika dia bekerja atau berpenghasilan, dia sudah menikah, hartanya utuh. Karena dia makan ditanggung suami, baju lebaran dibelikan suami, THR lebaran dari suami, semuanya dari suaminya. Seandainya dia tidak mengeluarkan duit sama sekali dari penghasilannya, dia nggak berdosa karena hukum asal perempuan itu dinafkahi. Nah, ketika dia ikut mengeluarkan, membantu pengeluaran suaminya untuk kebutuhan rumah tangga, itu dihitung oleh Allah sebagai pahala sedekah. Karena pada asalnya yang memberikan nafkah itu adalah suaminya. Kalau tidak mau berkurang hartanya, tidak usah nikah. Konsekuensi menikah itu pasti harta kita berkurang. Dan itu bentuk rujulah kelaki-lakian seseorang. Begitu. Karena apa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Yang pertama, kodratnya memang seperti itu, faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu memimpin. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, nafkah. Nafkah inilah ya, perempuan pun ada dua tipe. Tipe yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan itu nampak pada suaminya, kepatuhan dia pada suaminya. Banyak atau sedikit nafkah yang diberikan buat dia nggak ada soal, karena inilah surga yang saya dapatkan di dunia, yang kelak juga akan saya dapatkan di akhirat dari pahala khidmah kepada suami saya. Ada tipe wanita yang kedua, dia baru takhluk ketika ada uang, gambarnya Soekarno-Hatta, satu kepok 5 juta. Ada yang seperti itu. Wow, begitu melihat suaminya dapat gaji, nyoh 5 juta, nyoh 5 juta. Padahal baru nikah misalkan. Senang megang duit banyak. Baru kemudian ya khidmahnya, ada yang seperti itu. Karena memang hukum asal mereka itu dinafkahi. Nah, jadi kalau sudah seperti ini jamaah, ini jelas. Loh kok perhitungan, dikit-dikit perhitungan. Karena ini angka besar jamaah. Ini adalah angka besar, ini bukan angka kecil. Ini angka besar yang juga nanti di kemudian hari jika tidak dimanage dengan baik, maka itu akan timbul suatu masalah di kemudian hari, khususnya ketika salah satu dari mereka meninggal. Karena kita nggak pernah tahu umur seseorang itu sampai berapa ujungnya. Umur itu adalah rahasia Allah. Dan nanti di kemudian hari agar tidak terjadi kedzaliman, sehingga apabila istrinya meninggal terlebih dahulu, maka mana yang dibagi? Yang dibagi adalah omset setiap bulan sekitar 30 juta beserta nafkah yang dia dapatkan dari suaminya. Inilah nanti yang menjadi hak ibu dan bapaknya dan saudara-saudaranya apabila mereka tidak memiliki keturunan atau punya keturunan tapi perempuan tidak laki-laki. Memang di sini muncul konflik biasanya karena warisan itu melebar dari keluarga inti. Tapi apalah daya jamaah, ya apalah daya. Kenapa apalah daya? Ya memang keturunan itu karunia yang dikasih sama Allah. Kita nggak bisa nunjuk. Bisa diikhtiarkan dengan konsultasi kepada obgyn, dokter spesialis kandungan. Dok, saya pengen anak laki-laki untuk meneruskan nasab misalkan, ada yang seperti itu. Kemudian dia memberikan tips. Ya makanannya apa yang dimakan, kemudian berhubungannya seperti apa, di waktu suburnya yang keberapa, itu kan bisa diikhtiarkan. Tapi tetap ujung-ujungnya yang punya kuasa itu adalah Allah Azza wa Jalla, apakah laki-laki atau perempuan. Ya kalau memang tidak memiliki anak
laki-laki yang perlu dipersiapkan adalah edukasi jamaah. Anaknya terutama disiapkan, nak kondisinya begini. Ya. Jadi kemungkinan besar ini melebar dan potensi konfliknya itu besar. Sebetulnya ada solusinya. Salah satu solusinya memberikan hibah kepada anak perempuannya. Cuman ini juga nanti timbul masalah. Timbul masalahnya apa? Kalau dia menikah, misalkan rumah itu jangan hibahkan ke anak perempuannya. Kemudian dia menikah. Ya. Setelah itu, setelah pernikahan, ya tidak sampai puluhan tahun, 10 tahun misalkan karena sakit, anak kita meninggal yang perempuan ini. Suaminya jadi ahli waris rumah itu. Ya kan? Kalau baik, kalau mohon maaf ada niat jahat kemudian tiba-tiba dia jual. Kalau secara hukum yang ada di negara itu kan BPN menerima tanda tangan suami, istri dan anak-anak. Orang tua kan enggak. Kan begitu. Tiba-tiba kemudian dia jual bisa saja. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Kalau memang ada niatan buruk, ya hal semacam ini sulit untuk kemudian dihindari. Tapi kalau diedukasi, diberikan pencerahan, diberikan pemahaman, insya Allah ya mereka akan bisa tahu bagaimana harus bersikap seperti itu. Termasuk juga sengketa itu ketika mereka membeli rumah dengan sistem kredit, mobil dengan sistem kredit, tanah dengan itu banyak Pak. Karena saya sering ditanya begitu, sering banyak yang konsultasi ini gimana Ustadz menyelesaikannya. Belum selesai kemudian mereka cerai. Kalau meninggal mah jelas jamaah ya. Yang jadi persoalan ini cerai. Mereka nyicil rumah pakai KPR misalkan seperti itu. Kemudian mereka bercerai. Ini gimana? Baginya gimana ini? Ya. Ya diurutkan dari awal. Pada saat dulu mengambil rumah ini DP-nya dari duit siapa? Kemudian skema cicilannya seperti apa? Ternyata DP-nya dari istrinya. Kemudian cicilan rumahnya dari suaminya. Ini kan repot. Sedangkan posisi rumah itu belum lunas. Kalau lunas, mending tinggal dijual kemudian dibagi, selesai. Tapi kalau tidak lunas, ya ada kemudian kadang diam-diam di take over tanpa sepengetahuan daripada pasangannya. Mereka sudah bisa kemudian dijual. Ya, salah satu memalsukan tanda tangan misalkan. Ya, agar bisa diambil sama. Nah, ketika ada orang yang datang yang take over tadi, kemudian sengketa, Bapak siapa? Loh, saya yang beli rumah itu. Loh, ini rumah saya. Ini buktinya. Oh, ini saya sudah ngambil alih take over di bank ini. Wah, itu ada kejadian seperti itu. Ya, karena salah satu pasangan ini nggak mau rugi, diam-diam dia kemudian jual, ya, tanpa sepengetahuan pasangnya pada ngambilnya berbarengan misalkan, ngambilnya bareng-bareng. Tapi ketika terjadi perceraian, yang terjadi adalah demikian. Atau ada tadi di awal saya sampaikan suami gaji 10 juta yang dinafkahkan 7, 2 untuk jajan, 5 untuk operasional. Ada yang memberikan nafkah semuanya ke istrinya. Gajinya berapa? 10 juta. Lewat doang, masuk ke rekeningnya kemudian dilewatkan ke istrinya. Ada yang semacam itu. Sampai ketika dia berangkat kerja, duit bensin dan lain-lain minta ke istrinya karena semuanya dikelola oleh istrinya. Ya. Ini ada plus minusnya jamaah. Ya. Enaknya ya suami itu nggak mikir macam-macam. Sudah, semuanya sudah dikelola sama istrinya. Tentunya ada minusnya. Minusnya adalah ketika suaminya meninggal atau terjadi perceraian. Dia nggak punya apa-apa. Saya tidak ngajari untuk ngakali, tidak. Makanya Islam ngatur jamaah, diatur. Berikan nafkah sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh agama kepada kalian. Tapi juga kalian harus punya pegangan uang. Ya, tapi sebagian wanita, ibu-ibu tidak mau kayak begitu. Sini semuanya gaji, dipegang semuanya. Sampai mau beli cilok itu suaminya nggak bisa, ngiler. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, siap sundur. Ya. Ulang sholat duhur. Ya, Pak Haji Bambang ngajak, ayo bakso. Ngajak 5 orang, salah satunya duitnya dipegang isi. Waduh, iya ini pulang dulu njaluk mbok wedok. Bu, bakso bu, masak apa? Ya wis, Pak Haji nyun sewu saya nggak ikut, kenapa? Sudah dimasakin.
Padahal kan bakso nggak ngenyangin loh Pak. Nyun sewu, bakso itu nggak ngenyangin. Jenengan yang porsinya gede makan bakso kurang. Makan bakso sampai rumah makan lagi tanduk masih bisa. Tapi karena dia nggak megang duit, kan kasihan jadinya begitu. Ya, jadi nyun sewu juga ibu-ibunya juga ya suaminya jangan dipres banget begitu ya. Tapi kalau yang ibu-ibu yang sudah sepuh insya Allah lebih bijak. Ini yang banyak terjadi ini adalah ibu-ibu muda. Semua gaji suaminya diambil, takut suaminya selingkuh, takut ini takut itu, ya Allah. Ya kalau mereka sobo dolannya ke masjid, dengar kajian, insya Allah ndak, Allah jauhkan dari itu semua. Tapi kan dia juga harus punya rujulah kelaki-lakian, kehormatan begitu. Masa mau beli rujak, mau beli es teh, mau beli ini, belas nggak megang duit loh, dompetnya kosong, rekeningnya dikuras semua kosong, ini kan kasihan kan begitu. Ya kasihan. Dan juga nanti kalau suaminya meninggal terlebih dahulu atau istrinya, ini Pak jadi persoalan nanti. Ketika yang meninggal dulu istrinya, maka semua yang ada di rekening istrinya itu suaminya memang jadi ahli waris. Suami berapa sih warisannya? Paling banyak setengah kalau mereka tidak punya anak. Kalau punya anak seperempat. Kalau punya anak misalkan anaknya perempuan misalkan atau anaknya laki-laki, sisanya itu diambil atau menjadi warisan daripada keluarganya. Padahal mungkin ya sudah lama lost contact, sudah jauh di sana, yang nyari mati-matian suaminya, tapi kemudian yang menjadi ahli waris dan porsinya lebih besar itu kepada keluarga istrinya. Ini kan nggak fair jadinya. Ya, kenapa dikatakan nggak fair? Ya, suaminya justru yang punya tanggungan anak ini untuk menafkahi, dia mulai lagi dari nol. Misalkan angka 100 juta di rekeningnya, suaminya hanya dapat maksimal 25 juta. Kalau anak perempuannya satu berarti 50 juta. Ya, 75. Sisanya diambil nanti keluarganya istri itu bisa ayahnya, bisa ibunya masing-masing 1/6. Atau kalau dia nggak punya anak laki-laki, bapaknya dapat asobah, selesai. Tapi kalau bapaknya nggak ada, dia nggak punya anak laki-laki, pasti lari ke saudara istrinya almarhum. Mereka yang dalam tanda kutip mohon maaf tidak ikut jeripayah, tidak ikut keringat, tapi kemudian mewarisi. Ini kan nggak fair. Tapi kok pembagian Allah kayak begitu? Ya memang pembagian warisan itu saklek begini jamaah. Yang bisa kita cincau atau kita atur, kita manage itu adalah pada keuangan ini tadi. Bahwa nafkah tetap, tapi tidak semua suaminya juga memberikan nafkah. Jadi tujuannya adalah agar tidak ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan. Makanya diatur, Islam itu mengatur sampai urusan harta. Agar ketika nanti mereka ada masalah dalam pernikahannya kemudian terjadi perceraian, tidak merugikan satu dan pihak yang lain atau salah satu di antara mereka meninggal dunia, sehingga kemudian ahli warisnya juga bisa menikmati. Nah, kalau gaji semuanya dipegang istrinya, suaminya meninggal, nggak punya apa-apa Pak. Bapak ibunya dapat apa? Kebetulan bapak ibunya masih hidup, nggak dapat apa-apa, lah wong rekeningnya kosong. Kasihan kan orang tuanya. Padahal mungkin kondisi orang tuanya juga ekonominya ngap-ngapan, sudah nggak seperti dulu, sudah nggak kerja karena sudah sepuh. Ya, butuh rumah juga ngontrak, anaknya meninggal, padahal anaknya posisinya bagus, gajinya juga gede, tapi berhubung semua hanya lewat rekeningnya saja, kemudian masuk ke rekening istrinya, ibunya tidak dapat apa-apa sama orang tuanya, kan kasihan. Kalau mantunya baik, dikasih misalkan. Nah kalau enggak, mohon maaf, setelah suaminya meninggal, masa idah habis dia bisa nikah lagi loh Pak. Bukan kemudian kita memprovokasi, tidak. Ini kan fakta di lapangan dan di masyarakat kita terjadi seperti itu. Nah, sebisa mungkin ini di-manage, semuanya dibicarakan dari awal. Insya Allah kalau dua-duanya faham, ngerti agama dan tahu alur ini, mereka akan mencari win-win solution yang tidak merugikan di satu pihak dan menguntungkan untuk kedua-duanya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini ada kasus daripada pembagian harta waris. Kasus ini berarti ini sudah clear semuanya. Sudah tidak ada lagi sengketa harta. Karena ketika masih ada sengketa, jangan ngomong waris dulu deh. Selesaikan dulu.
itu kepemilikannya punya siapa, karena waris itu nggak akan bisa dibagi sampai kepemilikan itu jelas, milkan taman, kepemilikan yang penuh. Assalamualaikum, saya 7 bersaudara, 3 laki-laki dan 4 perempuan, mendapatkan warisan dari orang tua berupa 5 unit mobil, 8 kontrakan, sebidang tanah di Jawa Tengah dengan luas 1000 meter persegi. Mana ini Jawa Tengahnya? Wonogiri atau Solo? Ya, tidak tahu kita ya. Jadi detailnya nggak tahu, cuman beliau nanyanya di Jawa Tengah gitu aja. Saya nggak neritik masalah NJOP dan lain-lain. Pokoknya ya tugas kami hanya mengurai dan menghitung. Soal teknis nanti silakan dirembuk bersama-sama dengan 7 bersaudara ini. Saat ini objek warisan tersebut belum dibagikan, namun diinvestasikan dan tiap bulannya menghasilkan. Bagaimana membagi warisan tersebut? Warisan itu jamaah ada yang dibagi habis. Ada yang berupa investasi tapi tidak dibagi saham, bagi hasilnya hanya pada keuntungan. Yang penting sudah ketemu dulu Pak, masing-masing ahli waris itu bagiannya berapa. Baik, kita hitungkan 7 bersaudara, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Gimana menghitungnya Pak? Berapa Pak Haji? 10. Loh, angka 10 ini dari mana Ustaz? Betul 10. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian. Kita temukan sahamnya dulu. Masing-masing mereka dapatnya berapa sih sahamnya? Laki-lakinya 3 jumlahnya, kali 2 6. Perempuan 4 kali 1 4. 6 tambah 4 10. Ketemu angkanya 10. Pembaginya nanti 10. Artinya jika 8 kontrakan ini, ya 8 kontrakan ini, misalkan dia bulanan, 1 bulan misalkan 1 juta, berarti 8 juta. Tinggal 8 juta dibagi 10, 800 ribu. 800 ribu itu bagian saudara perempuan, dikalikan 2 laki-laki. Itu kalau kita bicara investasi berupa kontrakan. Nah kemudian sebidang tanah di Jawa Tengah dengan luas 1000 meter persegi, ya, apakah disewakan ataukah dijual? Ustadz disewakan. Baik, berapa tahun? 5 tahun, karena gede, 1000 meter persegi. Mereka pengen bangun apa, mungkin hotel atau apa begitu. Investasinya juga jangka panjang, 10 sampai 20 tahun. Nilainya per tahun itu misalkan 1 M. 20 tahun berarti 20 M. Setelah itu ya mereka berhak untuk melanjutkan atau stop. 20 M. Sudah ketemu kan pembaginya? 20 M dibagi 10 dulu, keluar angka 2 M. 2 M ini bagian yang perempuan, yang laki-laki tinggal dikali 2, 4. Bisa langsung dibagi? Iya, karena ini perusahaan besar. Jadi mereka sudah nggak mikir membangun hotelnya, enggak. Mereka terima jadi, karena itu tanah-tanah mereka. 2 M. Artinya 2 M ini selama 20 tahun. Berarti untuk tanah ini 20 tahun ke depan mereka nggak dapat apa-apa. Tinggal pinter-pinternya ngelola, yang perempuan 2 M, yang laki-laki 4 M. Perempuan protes, kok kami dapatnya segitu? Lawang mas-mas saya yang 3, 1 di Papua, 1 di Kalimantan, 1 di Sumatera. Rupane apa namanya, tanah aja nggak pernah ngeliat, bentuknya tanah nggak pernah ngeliat kok. Mereka tinggal datang tanda tangan, pagi datang, siang pulang. Piye mas? Nggak fair toh mas? Nah ini berarti cincau coba, dimusyawarahkan. Jadi itu nggak saklek segitu. Ya wes, mas 4, kamu 3. Ya, masing-masing dari kami ya merelakan misalkan 1 M-nya, misalkan begitu. Jadi yang dari 4 cuma dapat 3, berarti kan ada margin 3 M. 3 M kalian bagi 4, karena 4 yang perempuan ini ya, misalkan ini lokasinya misalkan ya, misalkan lokasinya di Solo misalkan, atau di Wonogiri kan deket itu, dibagi 4. Ini kan musyawarah kalau sudah seperti itu. Bagian yang Allah bagi adalah 2 banding 1. Tapi mereka rela, ya sudah, wong
Mas juga nggak pernah nengokin sudah berapa tahun, nggak pernah pulang, ngerti-ngerti dapat durian runtuh 4 M. Ya sudah, kita bagi masing-masing 1 M. Jadi Mas ngambil 3 M, sisanya kalian bagi. Nanti 3 M tadi tambahan dibagi 4. Terserah mau dibagi rata atau dibagi sesuai dengan tingkat mereka ngejaganya. Terus yang nomor bontot misalkan, Mas, Mbak, nyun sewu Mbak, ini kita berempat dapat 3 M. Tapi faktanya saya sudah mengeluarkan dana banyak untuk magerin, untuk mengundang orang dan lain-lain. Ini piye? Ya sudah dipotong operasional. Itu kan bisa kayak gitu, Pak. Itu sudah teknis. Ya. Jadi kakaknya terima bersih yang laki-laki itu 3, sisanya dari 3 M itu kemudian untuk operasional dan lain-lain ternyata misalkan sisa 2 M. Nah, 2 M ini betul-betul bersih. Ya sudah, masing-masing 500 juta. Jadi yang perempuan tadi 2,5 M, ya yang kakaknya dapat 3 M. Ternyata solusi terbaiknya begitu. Bisa dengan cara itu. Tinggal 5 unit mobilnya. Ya, anaknya 7, mobilnya 5. Baik, baik, yang sudah punya banyak mobil, kemudian nggak butuh, saya butuh duitnya. Ya, sebetulnya ketika angka itu sudah ketemu, masing-masing mendapatkan 10, ya. Misalkan ada satu mobil itu harganya misalkan 200 juta. Avanza misalkan, anggaplah kita sebut Avanza 200 juta. Saya butuh itu yang Avanza. Dilihat di online begitu atau harga ini, oh ini sekitar 200 juta karena tahunnya juga masih tahun muda, nggak lama-lama amat. Berapa adik perempuannya tadi nambahin, ya dia sudah dapat 10%. 10% dari 200 juta itu berapa? 20 kan. Selebihnya tinggal dia tambahin 180 dibayarin, ya. Nanti dibagi kepada 3 laki-laki dan 3 perempuan itu sesuai dengan porsinya. Bisa seperti itu. Atau dijual semua. Jadikan duit, masukkan ke angka yang perempuan 10%, yang laki-laki 20%, selesai. Ya sudah. Nah, tinggal yang ini tadi kalau mereka panjang umur setelah 20 tahun, diperpanjang lagi 20 tahun ya masih dapat investasinya, tapi tidak mungkin kalau 20 M 20 tahun berikutnya pasti naik. Kalau mereka salah satu sudah meninggal, tinggal nanti dilanjutkan sama keturunannya. Makanya 7 orang ini setelah mereka mendapatkan uang sebanyak itu, ya mereka duduk bareng lagi, mereka buat surat keputusan bersama bahwa nanti jika salah satu kami meninggal dunia, maka bagian kami akan diteruskan kepada ahli warisnya. Masukkan siapa? Anaknya 1, 2, 3. Jadi nanti nggak perlu ribut setelah 20 tahun. Ternyata dari 3 laki-laki dan 4 perempuan ini hanya sisa 2 misalkan. Tinggal yang 2 ini ngumpulkan ponakan-ponakannya, ini ada surat tanda tangan bersama bapakmu ibumu, sudah. Tinggal kita perbarui lagi, kan begitu. Nanti ketika ada perjanjian lagi, ya masuk ke mereka rekeningnya. Tentunya kalau ada notaris akan lebih kuat begitu. Tapi kalaupun tidak, selama masing-masing jujur ya, tidak bernafsu untuk menguasai, insya Allah clear jamaah. Yang seperti ini bukan sesuatu yang sulit. Sudah selesai baginya. Gitu aja. Tapi surat ini harus ada keputusan bersama ini, karena kan tanah itu kan umurnya bisa lebih dari 100 tahun. Sedangkan umur kita paling 60-80. Nanti kalau sudah meninggal semua yang 7 ini, tinggal ke generasi kedua. Terus begitu. Ya ternyata setelah generasi ketiga hotelnya membeli. Udah Pak, daripada kami perpanjang terus kami beli. Angkanya setelah 20 perpanjangan 30 M kami beli, kami lipatkan 3 kali lipat. Plus 10 jadi 100 M. Gimana? Setuju semua anak-anaknya? Ya sudah selesai dijual. Lagi juga kami sudah menyebar kemana-mana, nggak mungkin nongkrongin tanah itu terus kan begitu. Akhirnya dijual jadi 100 M misalkan. Nah tinggal nanti dibagi generasi cucu-cucu. Kalau cucu itu kan bagiannya tidak ditentukan. Mereka nanti semuanya mendapatkan bagian asobah bil ghair kalau ada laki-laki dan perempuan. Cara baginya sama, ada cucu laki-laki berapa, ada cucu perempuan berapa. Tapi perlu dicatat, untuk cucu ini yang hanya mendapatkan warisan adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu yang prioritas. Yang 4 perempuan ini anak-anaknya ke bawahnya sudah cut. Loh kalau kayak gitu nggak adil dong. Nah itu nanti dimusyawarahkan lagi.
bagaimana kami. Kalau ternyata dalam musyawarah itu ya sudah, kita berikan saja. Karena apa? Ya kita berbaik hati biar sama-sama menikmati dari orang tua kita dulu, selesai masalah. Tapi kalau ada yang nggak mau, ada ini yang kemudian ruwet begitu ya. Padahal ya angkanya tidak sedikit yang didapatkan. Lawang mereka tinggal duduk ibaratnya tiba-tiba dapat guyuran 100 M kok. Yang mungkin masing-masing minimal dapat 3 M. Lah kok kemudian mau dikuasai semua, ini kan terlalu kemaruk kan begitu jamaah ya. Yang seperti ini tidak baik. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini sudah masuk waktu syuruk. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang tadi kita sampaikan. Monggo Pak, silakan. Ya. Baik. Kalau 5 unit mobil atau mungkin kontrakannya masih kredit, bagaimana pembagiannya? Memang pembagian secara pakem untuk warisan yang masih dalam tanggungan itu tidak ada disebutkan secara langsung di Quran. Tapi kita bisa melihat kalau bagian mereka itu 1,5 atau 2/1, maka akan lebih adil jika pelunasan mobil itu juga begitu. Karena yang dapat paling banyak toh anak laki-laki. Contoh, dari 5 unit mobil itu setelah ditotal, ini kan masih cicilan semua 5 ini. Ternyata totalnya adalah misalkan 500 juta. Ya, tinggal dibagi saja. Dibagi 10, 50 juta. Berarti jatah anak perempuan untuk melunasi itu 50 juta. Yang laki-laki 100 juta. Dari mana uangnya? Dari sebidang tanah tadi yang diinvestasikan 20 M, kecil itu angka itu. Sudah mobil lunas, keluar BPKB, mereka rembukan lagi. Piye? Ini kan jadi warisan bersama 5 ini. Udah jual semua saja. Yang penting BPKB sudah di tangan, dijual semua. Nanti juga baginya kan begitu Pak, 2/1. Atau mau dipakai boleh, tinggal nanti dibayarin. Ya rumusnya sudah ketemu, 2/1 atau 10% dan 20%. Bisa dengan cara begitu. Bagaimana dengan zakatnya? Baik. Apakah warisan itu dikeluarkan zakatnya? Ya, jika 2 syarat terpenuhi, haul dan nisab. Warisan ini dibagikan tahun berapa? Tahun 2023. Berapa itu? 3 M dan 2,5 M. Tadi kan angkanya masih segitu. Ketika 2024 Ramadan atau bulan apapun setelah selain Ramadan, karena haul itu nggak mesti Ramadan, dan angkanya masih masuk nisab dan haul, maka dikeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya masing-masing. Mengeluarkan zakatnya masing-masing. Kenapa? Karena sudah punya masing-masing. Begitu. Ya, jadi dikeluarkan zakatnya 2,5% masing-masing. Haul dan nisab harus terpenuhi. Ustadz, dari 2,5 ini sudah kepake sebagian besar, tinggal 500. Ya yang 500 saja yang dikeluarkan. Begitu. Karena para ulama menyatakan haul dan nisab ini menjadi syarat mutlak, walaupun ada yang mensyaratkan begitu terima langsung dikeluarkan. Ya. Bagi, dia terima uangnya. Enggak Pak, kalau misalkan meninggalnya 2010, kemudian dibaginya 2024. Jadi antara 2010 sampai 2024 itu kan ada jeda 14 tahun. Kalau ada yang diinvestasikan itu bisa dikeluarkan. Tapi kan ini nggak bisa keputusan sendiri bareng-bareng, dikeluarkan secara global. Tadi kan berapa investasinya? 20 M. Kalau 20 M ini kok 20 M? Jadi maksud Bapak gimana Pak? Orang itu meninggal di tahun 2010. Oke. Nah, baru dibagi warisannya baru di 2020. Tapi kan ada selisih 4 tahun. Ya. Apakah sudah terkena zakat? Yang terkena zakat orang tuanya. Iya, karena warisannya. Uang ya? Uang atau ini nggak ada uang loh Pak? Oh di luar kasus ini, baik. Misalnya ada orang yang meninggal di 2010.
uang gitu aja, 2024 baru dibagikan. Nah itu kena zakat atau? Ya, 2024-nya kena zakat. Coba dirinci, 2010 pada saat meninggal itu asetnya apa? Tanah saja. Tanah kan nggak kena zakat, Pak. Tanah itu kena zakat ketika dijual. Nanti zakatnya zakat jual beli. Berarti pada saat 2024 dijual, ya, kemudian terjadi haul 1 tahun baru kena zakat. Iya, 2025. Tapi ada ulama yang berpendapat langsung dikeluarkan zakatnya. Itu yang nanti dikiaskan dengan zakat profesi. Tapi wallahu alam, kalau jumhur mayoritas ulama, yaitu kan ulama muasir, menyatakan harus haul dan nisab, karena bisa jadi dia jual itu karena butuh untuk menutup hutangnya. Dijual berapa? 10M. Hutangnya berapa? 999 juta. Berarti kan sisa 1 juta. Ya kan? 1M, hutangnya 999 juta. Tinggal 1M, ya nggak kena zakat. 1M 1 juta. Susuke 1 juta. Berarti kan nggak kena zakat. Makanya kenapa harus ada haul dan nisab? Itu salah satunya. Karena bisa jadi dia butuh. Masa iya? Tapi kan sudah dijual, Ustaz, keluarkan saja infak dan sedekahnya. 1 juta titipin ke Masjid Al Hidayah. Sudah masukin kota infak. Tahu-tahu buka, wah ada amplop isinya 1 juta. Ya sudah selesai. Ya karena bagaimana? Utangnya banyak. Nah, kecuali begini. Setelah dijual 1M, harga ada angka 1M, ngendep selama 1 tahun. Ingat Pak ya, zakat itu yang dikeluarkan apa? Tabungan loh Pak. Tabungan, bukan kebutuhan. Jenengan punya tabungan, angkanya sudah nisab, sudah haul kena. Tapi kalau itu bukan tabungan, naik turun, habis terus buat kebutuhan, ya selama belum tercapai 2 syarat ini belum mengeluarkan zakat. Zakat itu tabungan yang dikeluarkan dari simpenan kita. Kalau operasionalnya gede juga, gajinya gede, operasionalnya gede, ya keluarkan saja sedekah dan infaknya ketika tidak mencapai haul dan nisab, begitu. Gitu Pak, nggih, paham ya? Atau nanti ngobrol lagi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan belum jelas. Jadi zakat seperti itu jamaah. Warisan itu dikeluarkan zakatnya iya ketika sudah terjual. Dia mewarisi tapi masih dalam bentuk tanah, ya belum, karena tanah itu nggak dizakati. Tanah, rumah, mobilnya jenengan ini bukan asnaf zakat. Tapi ketika ini dijual, ada uang, kemudian ngendep di tabungan rekening 1 tahun dan nisabnya sudah tercapai, barulah dikeluarkan zakatnya. Ini cara adilnya Allah begitu, karena Allah tahu setiap kita punya kebutuhan. Nah, ketika masih ada tabungan setelah kebutuhan itu dikeluarkan dan masih mencapai nisab dan haul, maka dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.